Reptil berasal dari bahasa Latin yaitu reptans, yang artinya melata atau merayap. Itulah mengapa anggota kelas ini berisi hewan-hewan yang merayap, seperti ular, buaya, dan kura-kura. Adapun ciri-ciri dari kelas reptil yaitu merupakan hewan vertebrata yang berdarah dingin atau Poikilotherium. Yang kedua itu, umumnya mereka memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Anggota hewan tetrapoda yaitu hewan yang memiliki 4 tungkai atau kaki kecuali pada ular. Kemudian menghasilkan keturunan dengan cara bertelur atau ovipar dan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Selain itu juga, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor, serta jantung yang terdiri dari 4 ruang. Salah satu contoh ordo dari kelas reptil yaitu Testudinata. Testudinata merupakan satu-satunya ordo yang anggotanya memiliki cangkang. Cangkangnya terletak pada bagian tulang belakang dan merupakan modifikasi dari tulang rusuk. Adapun fungsi cangkang tersebut digunakan untuk pertahanan dan perlindungan diri dari predator. Selain itu juga, mereka memiliki bentuk tubuh yang pendek dan lebar. Contoh dari hewan reptil dengan ordo Testudinata yaitu kura-kura dan penyu. Contoh yang pertama yaitu Centrocelis sulcata, dikenal dengan kura-kura sulcata atau kura-kura pacu Afrika. Sulcata berasal dari kata Latin sulcus yang berarti alur atau garis yang dalam pada cangkang mereka. Kura-kura ini juga dijuluki spur tortoise atau African spur tail tortoise karena memiliki taji berbentuk kerucut di paha belakangnya. Kura-kura ini berasal dari Afrika Utara, tepatnya di tepi selatan gurun Sahara. Di gurun, kura-kura ini bisa menyatu dengan pasir karena cangkangnya dan kulitnya berwarna coklat kekuningan yang mirip dengan warna pasir. Selain itu juga, mereka memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, sehingga menempati posisi sebagai spesies kura-kura ketiga di dunia. Centrocelis sulcata termasuk ke dalam famili Testudinidae. Ciri khas dari famili Testudinidae adalah tidak dijumpai selaput renang pada jari tangan dan kaki. Ciri inilah yang menandakan bahwa semua famili tersebut bersifat terestrial atau hidup di daratan. Selain itu, kura-kura dapat menarik kepalanya ke dalam cangkang apabila merasa terancam. Contoh yang kedua yaitu ada Selonia sp atau penyu. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung untuk memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Ciri khas dari Selonia sp yaitu termasuk ke dalam famili Selonidae yang dijumpai selaput renang pada jari tangan dan kakinya. Habitat dari penyu yaitu di air dan di darat. Walaupun seumur hidupnya di dalam air, namun sesekali hewan tersebut tetap harus sesekali naik ke permukaan air untuk mengambil nafas. Selain itu juga, mereka sewaktu-waktu muncul ke permukaan di daratan untuk bertelur. Penyu telah mengalami beberapa adaptasi untuk dapat hidup di air laut. Di antaranya yaitu dengan adanya tangan dan kaki yang berbentuk seperti sirip dan bentuk tubuh yang lebih ramping untuk memudahkan mereka berenang di dalam air. Penyu juga mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan garam-garam air laut yang ikut tertelan bersama makanan yang dimakannya. Penyu tidak dapat menarik kepalanya ke dalam cangkang apabila merasa terancam, berbeda dengan kura-kura. Tubuh penyu terbungkus oleh tempurung atau karapak keras yang berbentuk pipih dan dilapisi oleh zat tanduk. Karapak tersebut mempunyai fungsi sebagai pelindung alami dari predator. Penutup pada bagian dada dan perut disebut dengan plastron. Ciri khas penyu secara morfologis terletak pada terdapatnya sisik inframarginal atau sisik yang menghubungkan antara karapak, plastron, dan terdapat alat gerak berupa flipper. Flipper pada bagian depan berfungsi sebagai alat dayung dan mampu berkelana bertahun-tahun di dalam air.
sedangkan pliver pada bagian belakang berfungsi sebagai alat kemudi. Kura-kura dan penyu sama-sama kelas reptil yang berasal dari ordo Testudinata, namun dalam klasifikasi famili mereka berbeda. Perbedaan penyu dan kura-kura yang paling utama yaitu kura-kura tinggal di daratan sementara penyu hidup di air yang hampir sepanjang waktu. Selain itu juga, mereka memiliki beberapa perbedaan ciri fisik. Yang pertama yaitu dari bentuk kaki. Kura-kura memiliki kaki yang pendek dan kokoh. Kakinya ditekuk bukan lurus dan langsung di bawah tubuh. Kaki depan kura-kura dapat dibayangkan seperti tongkat dan kaki belakangnya seperti kaki gajah. Sementara penyu memiliki kaki yang berbentuk seperti sirip atau dayung. Disebut juga kaki berselaput untuk membuatnya lebih mudah berenang di dalam air. Yang kedua, perbedaan dalam hal cangkang. Cangkang kura-kura umumnya cukup berat jika dibandingkan dengan cangkang penyu yang lebih ringan untuk menghindari tenggelam dan untuk meningkatkan kecepatan berenang. Karena penyu umumnya lebih suka hidup di air, cangkang penyu datar dan ramping untuk membantu berenang dan menyelam. Sedangkan cangkang kura-kura hidup di darat, agak besar dan berbentuk kubah untuk memberikan perlindungan dari pemangsa. Bagian atas yang menutupi punggung disebut dengan carapax dan bagian bawah disebut plastron. Setiap bagian ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting. Sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Kura-kura mampu menyembunyikan kepala, kaki, dan ekornya ke dalam tempurungnya. Sementara pada penyu, tidak mampu menyembunyikan kepala, kaki, dan ekor ke dalam tempurungnya. Yang ketiga, perbedaan dalam makanan. Kebanyakan kura-kura adalah herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan, sementara penyu adalah omnivora atau pemakan tumbuhan sekaligus hewan. Yang keempat, berdasarkan distribusi geografisnya. Kura-kura banyak ditemukan di Asia dan Afrika, sementara pada penyu banyak ditemukan di Afrika dan Amerika. Penyu kebanyakan ditemukan di iklim tropis dan semi-tropis, mirip dengan habitat yang disukai oleh kebanyakan kadal. Hal ini dikarenakan mereka membutuhkan suhu eksternal yang lebih hangat untuk mempertahankan kehangatan tubuh yang tepat. Yang kelima, perbedaan dalam masa hidupnya. Kura-kura dapat hidup sekitar 60-80 tahun. Sementara itu, umur umum penyu adalah sekitar 20-40 tahun.